Ya, Pak Eko silakan. Nyalakan mikrofonnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Teguh atas kesempatannya. Eh, Kondisi studi kasusnya seperti yang di chat itu Pak. Net value yang saya maksud di sini itu adalah uh, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas dikurangi total liabilitas dibagi jumlah saham. Nah kondisinya saat itu adalah berapa itu 122 maaf, net value-nya 1.931. Padahal saat itu harga sahamnya masih 1.400. Apakah net value ini bisa dijadikan bahwa ini saham terlalu murah gitu Pak? Saat itu kan Oke, dernya utang tidak ada dia. betul ya. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Oke, berarti maksudnya net value di sini adalah saya sendiri jarang pakai net value ini karena ya sebenarnya jarang sekali ada saham semurah itu. Tapi maksudnya adalah ekuitas dikurangi oleh apa namanya total kewajiban, total utang seperti itu, Iya. Pak Hmm. Eko. Iya Pak. Laporan keuangan kuartal Iya. 2 2020. Coba saya lihat dulu ya. 2020 itu berarti yang ini nih. Nah, oke saya coba ini ya. Saya presentasikan seluruh layar. Kelihatan Pak Eko, ini laporan keuangannya Harum Energi? Kelihatan ya? Kelihatan nggak Pak Eko? Halo? Belum Pak, belum. Udah. Udah ya? Nah, ini Harum Ya. Energi untuk kuartal 2 ya. Jadi per tanggal 30 Juni 2020 ya. Kita lihatnya yang kemarin 2020. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini laporan keuangannya dia itu dalam dolar. Dalam dolar kita hitung cepat aja. Dan di sini ada ekuitasnya itu. Ekuitasnya itu 332 juta dolar ya. Kalau asumsi 1 dolar itu 14.000, berarti ini sekitar 4,5 triliun. Kemudian dibagi jumlah sahamnya itu 2,7 miliar lembar. Ini berarti ya, berarti sebentar. Dikurangi total liabilitasnya kan 46, berarti sekitar bersihnya sekitar net value ini itu sekitar 3,7 ya, 3,7 triliun lalu dibagi 2,7 miliar lembar, berarti ya kurang lebih angka-angka yang Pak Santoso sebutkan di sini ini benar seperti itu gitu, bahwa book value-nya juga kurang lebih 1.700. Harga sahamnya saat itu ya kita lihat harga sahamnya. Nah, harga sahamnya waktu itu di sini nih, Di bulan Juni kalau nggak salah itu Pak dia keluarnya. Juni ya. Nah, sekitar segitu. 1.400 saja Pak. Ya, Ya sekitar situ. 1.400 ya. Nah, iya ini memang murah sekali. Saya juga ingat waktu itu saya pernah rekomen Harum ini di apa namanya? Salah satunya karena memang saya suka sekali dengan batu bara ya. Batu bara itu waktu itu kan harga batu bara lagi anjlok-anjloknya di tahun 2020 itu karena awal-awal pandemi seperti itu. Saya perkirakan harga batu bara yang ketika itu mana itu harga batu bara itu? Nih, harga batu bara sekarang lagi naik lagi ya, 200 dolar per ton. Tapi waktu itu bulan sekitar bulan Mei, Juni, Juli ini lagi rendah-rendahnya nih di sini nih. Sekitar 50 dolar per ton. Ini sangat rendah sekali. Jadi dari ketika itu saya sudah memperkirakan bahwa suatu hari nanti harga batu bara akan kembali naik dan memang sekarang dia sudah kembali naik seperti itu. Dan salah satu saham yang waktu itu saya rekomendasikan adalah memang Harum karena ya betul yang tadi Pak Eko sebutkan dengan hitung-hitungan seperti itu tadi itu PBV-nya 0, terus net sahamnya juga di bawah net value-nya dan seterusnya itu murah sekali. Waktu itu saya pernah rekomen di mana itu tadi. Jadi saya bikin ini kan apa namanya buku yang kuartalan itu yang isinya 30 saham pilihan itu. Nah ini
Jadi pada edisi kuartal 2 2020 salah satu saham yang saya masukkan itu Harum ya. Harganya ketika itu 1.285 dan saya katakan ini adalah batu bara yang enteng terbangnya. Karena dan risikonya pun low. Jadi ini ada beberapa saham yang lain ya dan ini memang terbang semua. ITMG, MBAP, Harum, Era Jaya, MTDL. Ya, tapi ini bukan batu bara. Jadi ada 3 saham batu bara yang waktu itu kita masukkan ya. Harganya naik signifikan semua. ITMG juga sekarang udah 20.000 sekian, MBAP udah 3.000 sekian, Harum lebih tinggi lagi. Nah, jadi mana ya? Sebentar. Jadi intinya Pak Eko, kalau dikatakan waktu itu murah, betul, sangat murah. Sangat murah. Cuman saya kasih tahu tantangannya sedikit ya waktu itu ya. Waktu itu saya tuh sangat optimis dengan saham-saham batu bara di mana saya kasih 3 pilihan. ITMG, MBAP, dan juga Harum Energi. Tapi kondisi pasarnya ketika itu, IHSG itu masih di 4.700 atau 5.000 lah. Jadi masih rendah sekali. Belum setinggi sekarang, IHSG sekarang sudah 6.500, 6.600. Kondisi pasar ketika itu masih trauma dengan market crash di bulan Maretnya. Kita bicara tahun 2020 ya. Ini berarti kan hampir 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah tahun 2022. Dan orang-orang tuh masih pada rugi semua, termasuk saya. Saya ketika itu juga waktu terjadi market crash itu kita nyangkut luar biasa, ruginya luar biasa seperti itu. Dan ketika saya katakan bahwa suatu hari nanti harga batu bara akan kembali naik di atas $100 per ton, banyak juga yang sinis, bukan sinis Pak Teguh ini dasarnya apa gitu. Jelas-jelas kita lagi krisis, jelas-jelas kita lagi pandemi, resesi, ada PSBB dulu namanya, bukan PPKM, PSBB. Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa harga batu bara akan naik lagi? Apalagi ketika itu ada isu energi terbarukan. Jadi banyak cerita bahwa batu bara ini tidak akan dipakai lagi karena sudah diganti ke energi tenaga listrik. Kalau pembangkit listrik ya, diganti air, diganti tenaga surya, diganti geothermal dan seterusnya. Jadi batu bara itu sudah tamat ceritanya ketika itu. Nah, yang ingin saya katakan Pak Eko, setiap kali kita ketemu saham yang memang sangat menarik, yang sangat murah dan juga sangat bagus, itu pasti tidak semudah itu untuk kita masuk karena ceritanya pasti jelek semua. Setiap kali IHSG jeblok, setiap kali ada saham bagus yang harganya turun, kita itu justru malah takut untuk masuk. Itu yang saya alami ketika itu. Tapi ya saya tetap kekeh. Harum saya nggak beli sayangnya ketika itu. Tapi ITMG saya beli dan memang cuan. Cuan luar biasa. Kita pada tahun 2020 itu akhirnya tetap meskipun sempat rugi besar pada awalnya, pada akhirnya kita tetap profit meskipun IHSG-nya sampai akhir tahun 2020 tetap turun secara keseluruhan sebesar 5%. Tapi kita waktu itu profit salah satunya adalah di saham-saham batubara ini. Nah, dan untuk Harum sendiri, ya orang baru ramai membicarakannya hari ini. Ketika harganya sudah naik berlipat-lipat. Waktu dulu harganya di 1.000, saya bilang bagus, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang mau gitu. Ada juga yang ngomong, ya selama bandarnya belum masuk nggak akan naik. Peduli amat fundamental segala macam. Ya terserah dia kalau pendapatnya seperti itu gitu ya. Tapi waktu itu saya katakan ini murah dan dia akan naik. Meskipun waktu itu untuk Harum saya bilang targetnya itu cuma 5.000 saja. Sekitar 4.000, 5.000. Jadi ketika sekarang dia naik sampai 10.000 saya juga tidak menyangka dia bisa naik sampai setinggi itu gitu ya. Tapi kalau pada harga segini dia sudah mahal. Dan ketika waktu itu harganya masih di 1.000-an, bahkan kalau dia udah naik ke 2.000 gitu ya, itu masih murah sebenarnya ketika itu. Jadi kalau bisa balik lagi ke masa itu ya saya akan beli sahamnya. Kurang lebih seperti itu Pak Eko. Cukup ya?